Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di Smart Channel, pusat informasi dan tutorial. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara penggunaan VideoScribe untuk keperluan baik itu dalam pengajaran maupun presentasi. Oke, langsung saja. Bila kita membuka aplikasi VideoScribe, halaman awal yang akan kita lihat seperti ini. Sebelum kita masuk bagaimana cara membuat VideoScribe, di sini saya akan memperkenalkan atau menjelaskan fitur apa saja yang tersedia pada aplikasi ini. Jadi di halaman awal di sini ada beberapa frame. Yang pertama ini adalah frame untuk membuka project baru atau scribe baru. Kemudian yang kedua ini adalah private storage atau penyimpanan pribadi yang bersifat online. Kemudian dua di sebelah kanan ini adalah file yang telah kita buat sebelumnya atau project yang sementara kita kerjakan. Kemudian di bagian pojok kanan bawah di sini ada icon folder. Ini adalah icon untuk mengimpor file baik itu berupa gambar ke dalam project kita. Kemudian di sebelahnya ini adalah pengaturan default seperti ini. Jadi di sini kita bisa mengatur default untuk semua aktivitas dalam aplikasi ini. Yang pertama auto save timing. Ini untuk otomatis save ya, untuk penyimpanan otomatis ketika kita mengerjakan project. Jadi setiap 3 menit itu akan otomatis tersimpan. Kemudian yang kedua default transition time. Ini adalah durasi transisi default. Jadi 1,0 itu 1 detik ya hitungannya. Yang pertama ini memakai menit. Kemudian default pause time, durasi pause itu 0,5 detik. Selanjutnya default max draw time itu 30 detik. Jadi maksimal animasi masuknya objek di file kita atau project kita itu 30 detik maksimalnya. Ini bisa kita atur. Anggaplah di sini kita atur 5 detik saja seperti ini. Oke, jadi semua objek yang kita masukkan ke dalam project kita nantinya itu default maxnya 5 detik. Kemudian default image quality, kualitas gambar itu 800 pixel. Oke, setelah kita melakukan pengaturan di sini, kita bisa konfirmasi dengan mengklik ini. Selanjutnya kita masuk ke project kita. Jadi yang di pojok kiri bawah ini cuma pengaturan ya. Apakah kita ingin menampilkan file yang lebih dulu dibuat atau berdasarkan nama atau yang terbaru. Untuk memulai project baru, kita klik ini kotak yang paling kiri, create a new scribe. Sekarang kita masuk ke halaman kerja project. Jadi tampilannya seperti ini. Di bagian kanan atas itu ada beberapa icon. Yang pertama ini panah ke kiri, ini untuk go back to your project, maksudnya kembali ke halaman awal yang sebelumnya tadi. Kemudian icon save untuk menyimpan project. Selanjutnya icon gambar, ini untuk menambahkan objek atau gambar ke dalam project kita. Kemudian ini yang huruf T untuk menambahkan teks. Lalu ini untuk menambahkan grafik. Selanjutnya yang tanda nada note ini untuk menambahkan musik. Kemudian yang icon mic ini untuk menambahkan suara pada project kita. Jadi kita bisa merekam suara kita di sini dengan mengklik ini. Lalu yang ini untuk mengganti kanvas yang ada sekarang. Jadi ini defaultnya warna putih ya. Ini bisa kita ganti dengan mengklik ini. Jadi yang bertekstur, kemudian kita juga bisa mengganti warna seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir, icon terakhir yang di bagian kiri ini gambar tangan. Ini animasi ya, animasi default yang bisa kita gunakan bagaimana objek itu memasuki project kita atau kanvas kita. Di sini ada beberapa. Ini sebagai contoh. Nah,
Oke, lanjut ke pojok kanan atas. Di sini ada tombol play. Ini untuk mempreview project yang kita kerjakan mulai dari slide pertama sampai slide terakhir. Kemudian yang paling ujung ini adalah untuk menyimpan project kita ke dalam bentuk video. Lanjut ke bagian bawah. Jadi yang ini adalah kanvas ya, kanvas kita, tempat kita memasukkan objek atau tempat kerja kita. Kemudian di bagian bawah ini adalah kolom track. Jadi semua objek yang kita masukkan ke dalam project kita nantinya akan muncul di sini. Kemudian di bagian kanan pojok bawah ini ada beberapa fitur atau icon yang nantinya akan aktif bila kita telah memasukkan objek ke dalam project kita. Oke, untuk tutorial pertama ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara memasukkan image gambar ke dalam kanvas kita. Jadi langsung saja kita klik icon gambar di sini. Oke, muncul jendela seperti ini. Yang ada di sini ini adalah semua gambar yang baru saja kita gunakan atau kita pakai di dalam project kita sebelumnya. Kemudian di sini ada kolom pencarian, kalian bisa mengetikkan kata atau teks berkenaan dengan objek yang kalian inginkan. Lalu di sini ada library, perpustakaan bawaan dari aplikasi ini. Jadi di sini akan muncul beberapa pilihan topik tentang objek yang tersedia. Kemudian ini untuk memunculkan file yang baru saja kita gunakan. Baiklah, sebagai contoh kita akan masukkan image, kita ketikkan di sini people. Oke. Jadi sebagai pemberitahuan kepada smart people bahwa di kolom pencarian kata atau teks yang kita masukkan itu harus dalam bahasa Inggris. Jadi seperti ini, kita ingin memasukkan orang, maka di sini kita ketikkan people. Kemudian kita klik tanda panah ke kanan ini untuk go, maka akan muncul seperti ini. Oke, kita coba pilih satu. Ini. Oke, maka di bagian bawah, di bagian kolom track, otomatis akan muncul frame seperti ini. Jadi nantinya di sini akan muncul frame per objek, tergantung berapa objek yang kita gunakan di dalam project kita. Jadi seperti ini. Ini tombol play per frame. Coba seperti ini. Oke. Di sini bila kita mengklik atau menyelek ini, maka di sini ada time. Ini bisa kita tambahkan defaultnya, di pengaturan awal kita sudah rubah menjadi 5 detik. Ini kita bisa kurangi, percepat atau perlambat. Jadi anggaplah kita kurangi menjadi 3 detik, maka hasilnya kan seperti ini. Dia akan lebih cepat ya. Oke. Kemudian seperti smart people perhatikan, di akhir objek ini masuk akan terzoom. Nah, seperti itu. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan zoom itu, maka pada saat kita menyelek frame ini kemudian menekan tombol play, perhatikan di pojok kanan ini bisa kita nonaktifkan. Jadi zoomnya kita nonaktifkan, maka hasilnya akan seperti ini. Ini. Oke, tidak ada perubahan. Atau cara memasukkan objek. Kemudian di ini kita select icon atau fitur yang ada di pojok kanan ini. Ini untuk mengcut. Kemudian di sini set kamera, itu maksudnya untuk mengunci tampilan objek pada kanvas. Jadi bila kita klik ini, maka dia akan terkunci setelah animasinya berakhir memasukkan objek ini dalam project. Kemudian di kolom bawah ini ada copy, kemudian paste, terus yang ini kamera dengan tanda silang untuk melepas kunci kamera atau posisi objek. Oke, sekarang kita akan masukkan objek kedua,
Ini kita geser. Jadi di sini ada beberapa fitur juga. Ini tombol ke kiri untuk menggeser objek ke kiri, tombol ke atas untuk menggeser objek ke atas, ke bawah, ke kanan. Oke, sekarang kita geser ke kiri seperti ini. Kemudian kita tambahkan objek kedua, kita masih memakai people. Kemudian kita masukkan yang ini. Oke, kita bisa atur posisinya seperti ini, besar kecilnya dengan menarik ini ya, lebar. Sekira smart people paham untuk yang ini. Untuk objek kedua, durasi masuknya atau animasinya kita jadikan 3,5. Oke, ini kita samakan ya. Ini 3,5 untuk frame pertama. Untuk objek kedua atau frame kedua itu 3,5 juga. Kemudian di bagian kanan di sini kita kunci posisi kamera. Artinya tampilan akhirnya akan seperti ini, berada tepat di tengah. Jadi untuk menyetel manual, kalian lepaskan select pada objek seperti ini. Ini terselect ya, kita lepas dengan mengklik area kosong seperti ini. Kemudian ini bisa kita tarik. Jadi cukup menekan tombol kiri pada mouse, kemudian gerakkan seperti ini. Oke, ini bisa kita atur. Kita posisikan di tengah seperti ini. Setelah itu kita select objek yang kedua seperti ini. Kemudian di sini kita kunci dengan mengklik icon kamera dengan tanda checklist. Oke, sekarang kita play untuk frame yang ini. Ini seperti ini. Sekarang setelah kita lock, kita atur waktunya, kita coba mainkan atau play untuk semua frame. Jadi caranya kita tekan tombol play yang ada di pojok kanan atas. Oke, jadi smart people sudah paham bedanya tombol play yang ada di atas ini dengan tombol play di setiap frame. Sekarang kita coba. Oke, dia akan otomatis bergeser dan akan terkunci seperti ini. Selanjutnya untuk menyimpannya, kita cukup mengklik icon di pojok kanan, ini yang paling ujung. Kemudian akan muncul jendela seperti ini. Di sini ada pilihan apakah kita akan menyimpannya di PC atau komputer kita, di PC atau laptop kita, atau akan membagikannya langsung ke YouTube, Facebook, atau memasukkannya ke PowerPoint. Saya kira itu untuk tutorial pertama kita. Selamat mencoba, selamat berkarya, selamat berkreasi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.